Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Tugas kali ini berbeda dengan yang lalu. Yang lalu kami ditugaskan individu, tapi sekarang kelompok. Kelompok kami mengangkat tema yaitu semua orang bisa hafal Al-Quran. Tentunya kami ditemani oleh narasumber, yaitu adalah salah satu sahabat kami, satu perjuangan, satu fakultas atau satu prodi, satu jurusan, yaitu Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau zaman sekarang yaitu tak kenal maka tak viral. Oke, perkenalkan, nama saya Aldian Syah, biasa teman-teman manggil saya Aldi, dan narasumber saya yaitu Najib Mukorib. Sebelumnya terima kasih ya Mas udah meluangkan waktu untuk kami, yaitu kita akan bincang-bincang sedikit. Santai aja Mas, ini memang agak berbeda memang ya kan. Sebelumnya kita diskusi nggak pakai di syuting, tapi sekarang di syuting ya, mengikuti zaman mungkin ya. Oke, baik. Sebelum lanjut, tema kelompok kami kan mengangkat tema yaitu semua orang bisa hafal Al-Quran, Mas. Sebelum lanjut, coba Mas Najib cerita dulu deh, apa background dari Mas, apa sekolah dari SD, SMP sampai SMA sampai kuliah lah, sedikit cerita coba. Ya, terima kasih sudah memberi waktu pada saya. Saya ingin sedikit menceritakan dulu saya itu sekolah di MI Tawang Susukan Semarang. Kemudian setelah dari MI saya melanjutkan sekolah di MTSN Negeri Walen Simosana, ya masih itu Boyolali. Kemudian setelah dari MTS saya melanjutkan sekolah di MA Al Islam Susukan Semarang kan ya. Saya ketika sekolah di situ saya sambil mondok, jadi mondok nyambi sekolah, jangan sekolah nyambi mondok ya. Jadi kan kalau sekolah nyambi mondok nanti yang ditekankan atau di yang ditenanani itu di berbeda tentunya, berbeda ya. Jadi ketika dulu saya tidak mempunyai keinginan untuk sekolah sebenarnya, cuman dari orang tua itu selalu mensupport untuk juga sekolah, jadi supaya formalnya itu juga ikut dapat semua. Ya, dapat. Kemudian sambil mondok, setelah lulus dari MA saya masih di pondok. Setelah lulus itu saya langsung menghafal Al-Quran, karena ketika saya itu baru masuk sekolah di MA tadi, saya sudah punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Cuman dari orang tua tidak langsung memberikan izin untuk langsung menghafal, itu tidak. Jadi supaya sekolahnya itu lulus dulu gitu. Ya, setelah lulus saya baru memfokuskan untuk menghafal Al-Quran. Kan tetapi di pondok juga ada kitab juga, jadi juga tidak hanya Al-Quran saja yang saya pelajari, akan tetapi juga ada kitab-kitabnya, supaya nanti ketika kita udah hafal Al-Quran juga mengetahui makna atau sedikitlah tafsir gitu. Jadi tidak fokus saja. Setelah itu saya menghafal Al-Quran itu juga pasti ada dorongan dari orang tua ya. Itu pasti yang pertama, yaitu doa dari orang tua. Pasti kita meminta izin kepada orang tua supaya ketika kita itu menghafal Al-Quran itu bisa dimudahkan. Kan tapi juga pasti kita juga harus semangat ketika menghafal Al-Quran. Kalau kita itu menghafal Al-Quran tidak punya keinginan, cuman saja menghafal saja, itu nanti tidak akan dimudahkan. Jadi juga harus punya keinginan yang tinggi. Seperti ketika kita itu belajar pasti juga harus punya keinginan yang tinggi kan. Kalau kita punya keinginan yang tinggi, nanti Al-Quran kita akan selesai. Kita punya sistem, bagaimana sistem saya harus laksanakan. Ketika dulu saya itu ketika menghafal Al-Quran, kan dari MA sudah niat untuk menghafal Al-Quran ya. Ketika saya ingin menghafal itu saya tulis di kertas. Iya. Jadi motivasi lah ya. Ketika mau berangkat sekolah itu sambil saya baca ketika jalan. Dulu masa saya masih jalan ketika sekolah, belum naik kendaraan. Kita jalan sambil satu ayat lah saya hafal. Nanti kalau udah hafal saya tutup, saya sambil jalan lagi. Ketika saya lupa saya buka lagi gitu. Jadi
ketika berjalan dari pondok ke sekolah itu juga tidak tidak cuma-cuma gitu. Setuju Juga, nih. ya. Tak potong Mas. Setuju. Pas dulu saya juga di MA itu kan ini motivasi dari salah satu guru saya yaitu guru MTK. Apa namanya? Kita belajar dari hal kecil gitu. Yeah. Gini, saya terapin itu kan kelas saya itu kelas 1 SMA MAN itu kan di atas tuh. Yeah. Kalau di tangga kita nggak apa-apa kan sayang tuh. Jadi tak sambil tuh salawatan atau wiridan atau istighfar kan. Yeah. Kalau misalnya sehari di naik tangga itu sekitar 15 kali kan lumayan kan. Yeah. Naik turun berarti kan 30 satu hari. Dikalikan aja 1 tahun ya kan luar biasa. Diaplikasikan sama Mas Naji untuk menghafal Al-Quran tadi dari ayat berayat ya kan. Lihat tadi Mas Naji menceritakan tentang background Mas Naji dari sekolahan MI sampai MAN itu kan di Susuan. Berarti artinya Mas Naji lahir di Susuan tuh. Lahirnya di Susuan berarti. Ya memang saya lahir dari Susuan Semarang ya. Langon Tawang, kemudian Susukan Semarang. Tadi kan MTS-nya itu kan sampai MAN sampai Alia atau MAN SMA itu kan mondok nih. Yeah. Pondoknya memang di satu tempat apa berubah-berubah nih Mas? Saya dulu sebenarnya sebelum masuk ke Pondok Al-Huda di daerah Susuan sana, saya sebenarnya punya keinginan yang besar. Saya ingin mondok di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Kalau boleh tahu namanya apa? Ya Lirboyo situ. Lirboyo, iya, pelosok itu. Ya. Cuman saya juga sudah minta izin kepada orang tua, kan tetapi dari orang tua itu tidak mengizinkan. Ya mungkin karena nanti ketika saya menjenguk, jauh kan gitu. Otomatis saya ditaruh di Susuan situ. Karena dulu kakak-kakak saya itu juga lulusan sana. Ya, jadi ya paling pandangan dari orang tua ya di situ aja. Kalau nengok itu dekat gitu kan di situ juga ada jamaah mbah-mbah untuk pengawasan itu ya ke situ. Jadi otomatis ketika menjenguk itu sekalian gitu loh. Gitu. Sana itu kan Lirboyo itu sekarang programnya macam-macam ya, nggak hanya kitab tapi ada fokus Al-Quran saja, fokus hafalan gitu ya. Keren sih. Kebetulan saya juga background dari pondok dan guru-guru saya juga alumni sana rata-rata. Lah Mas Naji ini kan salah satu pengurus pondok adik saya ini kan udah lama tapi sekarang malah alhamdulillah kan ketemu lagi itu kan luar biasa kan. Rohid ya kan. Berarti Mas Naji itu untuk keinginan menghafal Al-Quran itu kan udah lama banget ya, nggak hanya dari kemarin-kemarin ya. Lanjut. Mas Naji sendiri untuk tadarusan untuk strategi menghafalnya gimana untuk Mas Naji sendiri? Kalau dari saya sendiri dulu ketika saya menghafal Al-Quran itu saya meluangkan waktu kalau menghafal itu ketika mau tidur. Jadi sebelum tidur saya menghafal Al-Quran dulu, satu ayat saya baca, ketika sudah hafal lanjut ke ayat yang lain. Sudah hafal lanjut lagi bawahnya. Setelah sampai di bawah sendiri satu kaca itu baru kita ulang dari atas. Setelah itu saya baru tidur. Nanti ketika sudah bangun tidur saya ulang lagi, tetapi saya tidak membuka Al-Quran dulu. Coba saya ingat-ingat hafalan tadi malam itu masih ingat enggak? Ketika ada ayat yang lupa jangan buka dulu, pokoknya sampai bawah dulu. Setelah itu dipancing lah ya hafalan kemarin ya. Tidak langsung buka. Kemudian nanti kalau ada yang ayat tidak keingetan, tidak lupa, nanti baru buka. Ternyata salahnya tadi di sini. Jadi gitu. Tadi kan Mas tadi mencerita sampai hafalan itu dicatat satu ayat itu. Kalau misalnya saya cerita sendiri itu salah satu strategi kalau misalnya dimasuk sains atau perspektif psikolog itu masuk Mas. Contoh lah, guru saya itu kan mau ke Amerika. Jadi tulisan fotonya itu salah satu tempatnya itu dibawa terus sampai pas beliau itu pas kecil ya pas main kelereng ya masanya. Kelereng jatuh tuh. Mau kemana Mas gitu kan? Mau ke sana, nggak mungkin lah kita orang desa pakai bahasa Palembang itu istilahnya kayak gitu. Secara tidak langsung itu kan merekam ke bawah sadar saya, ke bawah sadar seseorang tersebut. Makanya saya juga bilang kita itu harus punya goal yang jelas. Nah, Mas Najib secara tidak langsung itu udah mempraktekin nih.
Nah itu contoh lah, kayak saya strategi itu saya catati sampai misalnya hari inilah kita diskusi atau podcast istilahnya sekarang itu tak catatin tuh mas. Sekecil apapun. Kemarin sempat ikut pelatihan public skill atau cara bicara yang benar. Nah itu semua itu dicatat, walaupun memang gambaran tapi secara tidak langsung itu terarah gitu loh mas. Oke, lanjut ya mas. Sekarang kan banyak nih fenomena yang ingin fenomena menghafal Al-Quran ya kan. Gimana tanggapan mas Najib? Tanggapan saya itu bagus sekali, karena di masa sekarang itu kan banyak seseorang itu cara baca Al-Quran itu masih minim, masih kurang ya. Karena terkadang kita juga lalai akan HP gitu. Jadi mereka itu terkadang kalah dengan HP. Al-Quran dengan HP di zaman sekarang ya, menurut saya ya. Untuk itu fenomena penghafal Al-Quran itu ya harus banyak gitu, supaya di dalam membaca Al-Quran juga bisa, juga bagus, hasilnya juga bagus. Tadi kan Mas Daji udah cerita nih proses penghafalan Quran. Kira-kira Mas Daji bisa nggak gambarkan untuk menghafal Quran itu butuh berapa lama tuh? Bisa menjawab nggak Mas? Kalau dari saya pribadi ya, itu sebenarnya bisa. Itu tergantung pribadi kita sendiri. Kalau kita sudah punya konsep untuk menghafal Al-Quran, kita manajemen waktunya itu bisa, itu target kita juga akan terlampaui. Semisal kita beri target, kita menghafal semisal 2 tahun harus selesai gitu ya, itu bisa. Kemampuan kita yang tinggi ya, keinginan yang tinggi, manajemen kita atur. Ketika semisal setelah maghrib kita harus menghafal Al-Quran, ya besok-besok harus gitu lagi, istiqomah intinya. Nanti target kita akan tercapai. Tapi jangan lupa kita cuma mengejar target menghafal Al-Quran itu jangan. Karena ketika kita mengejar target, kita cuma hafalan saja, nanti hafalan yang sudah kita hafalkan kemarin itu jangan sampai lupa. Lupa ya. Itu salah tahu gimana caranya jaga ya kan. Kita jaga. Jadi ingat nasihatnya Pak Agus Sohidi, orang belajar itu harus ditulis tadi supaya kayak dicancang tadi lah. Jadi nggak hanya lewat-lewat aja gitu kan. Sekarang kan banyak nih orang tua yang tertarik anaknya yang punya hafalan Al-Quran ya kan. Tetapi kan orang tua tersebut katakanlah tidak tahu nih langkah-langkahnya atau cara-caranya untuk anaknya mengarahkan ke hafalan Quran, entah cara manajemen, strategi atau lain sebagainya, atau milih guru yang tepat ketika anaknya menghafal Al-Quran gitu. Gimana mas? Kalau untuk anak ya, itu semisal kita buat saja kelas 3 SD atau MI gitu ya. Itu kalau ingin anaknya hafal Al-Quran juga ya, itu kalau memang anaknya itu tidak dipondokkan di rumah, itu ya bagaimana orang tua itu mendidik anaknya gitu. Jadi semisal anaknya itu udah bisa membaca Al-Quran walaupun belum cepat ya, kita orang tua yang mendidik, ataupun yang semisal orang tua membaca Bismillahirrahmanirrahim, anaknya menirukan. Itu kalau anaknya belum bisa membaca Al-Quran ya, jadi orang tua yang marahi. Ya. Sebenarnya semua aktivitas kita itu tergantung kitanya ya, kita mau bawa kemana ya kan. So kalau misalnya kita koreksi, kita aja kalau misalnya kuliah kan sekitar 4 tahun ya kan. Kalau memang kita punya niatan atau spirit yang kuat ingin hafal Quran ya kan, tadi kan kita cicil ya kan. Cicil sehingga ketika wisuda kita dapat hafalan ya kan, dapat sarjana ya kan, plus ya. Oke. Yang terakhir mas, pesan untuk yang nonton di channel ini kira-kira apa mas, untuk penonton ini? Ya, pesan saya dari saya, ketika kalian itu berkaitan dengan semua orang bisa menghafal Al-Quran ya, itu kalian semua itu pasti bisa menghafal Al-Quran, itu pasti. Cuman ketika menghafal Al-Quran itu harus punya keinginan yang tinggi, minta izin kepada orang tua ya pertama, pokoknya punya keinginan yang tinggi. Kalau kita belum punya keinginan yang tinggi, kita udah menyerah, pasti keinginan kita tidak akan tercapai.
Jadi dan juga pesan saya, ketika kalian menghafal Al-Quran jangan eh, mengejar hafalannya itu selesai, akan tetapi jagalah hafalan yang sudah kalian hafal Dihafalkan tadi. Itu Iya, aja. eman-eman banget ya kalau misalnya udah ngapalin tapi ditinggal aja kan. Iya. Soalnya perjuangan tuh ngapali Al-Quran, apalagi ngapali cuman satu paragraf, dua paragraf tulisan aja kan eman-eman ya kan. Ya itulah intinya dari percakapan kita itu, semua orang bisa hafal Quran. Jadi kita tuh nggak usah minder, tinggal kitanya aja gitu loh. Memperbaiki niat kita dan tujuan yang jelas. Oke, sekian dari kami diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like ya. Nanti dibagikan videonya kalau bermanfaat buat kalian. Terima kasih Mas Daji udah menemani diskusi hari ini. Ya. Semoga bermanfaat. Semangat ya Mas Daji Ya, oke. untuk menghafal Quran yang lebih kuat lagi dan bisa di-share ya kan, Ya. hafalan tadi terkait pengalaman-pengalaman untuk menghafal Quran tadi. Oke.